semua, ku nantikan dirimu. Salam PPG Indonesia. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Herawati Sondang Pakpahan SPD dengan nomor peserta PPG 201699572292. Saya adalah guru matematika sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan membuat video praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas PPG Daljab tahun 2022, yaitu membuat video ujian kinerja atau UKIN dengan materi himpunan dan submateri selisih 2 himpunan di kelas 7 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di SMP Negeri 3 Pangaribuan. Selamat menyaksikan. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku tersayang, guruku. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah ini kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Evangelista. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kelas, ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oh iya, baguslah. Berarti semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Sekarang coba siapkan dulu segala pembelajaran yang berkaitan dengan matematika dan sifat yang tidak berkaitan dengan matematika. Untuk menggugah rasa nasionalisme dan cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Undang anak-anak kami untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Satu Nusa, satu Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama. Untuk menambah semangat kita dalam belajar, ada baiknya kita melakukan esprit dulu. Silakan Feby diberi kamu. Selamat pagi. Pagi. Matematika. Kecil. Matematika. Suka. Matematika. Yes. Oke, berikan tepuk tangan untuk Himpunan. Kumpulan buah-buahan. Kumpulan makanan yang dekat. Kumpulan lukisan yang indah. Kumpulan alat transportasi. Oke, silakan Kristen. Guna adalah guna beda ada objek dan bukan ada objek dengan jelas. Apa cara? Empat. Oke, siapa yang bisa menyebutkan keempat cara dalam menyajikan himpunan? Cara menyajikan himpunan ada 4, yaitu 1. Mendaftarkan anggotanya, 2. Menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya, 3. Menuliskan notasi membentuk himpunan, 4. Diagram. Iya, benar. Pelajari operasi himpunan. Ada berapa operasi himpunan yang kita pelajari? 4. Iya, apa saja itu? Irisan, gabungan, selisih, komplementasi. Ini yang akan kita pelajari adalah mengenai Selisih. Nah, coba di desa Sigotong Julu ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain sapi, kuda, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Ini adalah gambar hewan ternaknya. Nah, di desa Sigotong Julu tersebut ada 2 orang bapak, namanya Pak Tombus dan Pak Polta. Ya, Pak Tombus mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci, sedangkan Pak Polta dia mempunyai hewan ternak Bebek, kambing, dan burung. Nah, kalau disajikan dalam bentuk diagram dia seperti ini. Oke, silahkan. Sekarang Ibu dari himpunan A dan B. Ayam, burung, kelinci, sapi, bebek,
dan B? Kuda Iya benar. Kuda adalah komponen dari himpunan A dan B. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini tentang selisih dua himpunan, ada baiknya kita paham dulu apa itu selisih. Nah, coba lihat. Di PPT Ibu tampilkan ada gambar. Gambar apa ini? Kalau menurut kalian? Anak tersebut berumur 10 tahun. Sedangkan si ayah berumur 40 tahun. Jadi kalau ibu tanya berapa selisih umur anak dan ayah? 30 tahun. Dari mana bisa dapat 30 tahun? 40 dikurang 10. Iya. Dan jika diketahui tinggi badan si anak 130 cm, sedangkan tinggi badan ayah 165 cm, berapakah selisih tinggi badan anak dan tinggi badan ayah? 35 cm. Dari mana dapat 35 cm? 165 dikurang 130. Nah, jadi dari permasalahan ini kita bisa dapatkan apa itu arti selisih. Coba siapa yang bisa? Selisih adalah iya, selisih adalah pengurangan bilangan yang nilainya besar dengan bilangan yang nilainya kecil dan hasilnya selalu Posisi. Berarti tanda selisih itu apa? Pengurangan. Juga nanti kita akan mempelajari selisih dua himpunan yang akan menggunakan tanda Kurang. Nah, apa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam pertemuan kita hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint, tanya jawab, dan diskusi kelompok, maka anak-anak kami diharapkan dapat menganalisis selisih dua himpunan dengan benar. Untuk tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan slide PowerPoint, tanya jawab, diskusi kelompok, dan pengerjaan LKPD, maka anak-anak kami semua diharapkan dapat menyajikan selisih dua himpunan dalam bentuk diagram Venn dari permasalahan kontekstual. Untuk tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan tanya jawab, diskusi kelompok, dan pengerjaan LKPD, maka anak-anak kami diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan selisih dua himpunan. Nah, apa manfaat kita belajar selisih dua himpunan? Ini adalah materi esensial atau materi dasar untuk kita mempelajari materi matematika di tingkat selanjutnya. Selisih dua himpunan juga bermanfaat ketika kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari atau masalah kontekstual. Misalkan seperti ini. Nah, misalkan seorang guru sedang menanyakan kepada siswanya, siapa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola? 20 orang. Ekstrakurikuler basket ternyata ada berapa orang? 20 orang. Nah, di dalam kelas itu ada berapa jumlahnya? 40 orang. Iya, sedangkan jumlahnya tadi yang 30 ditambah 20 jadi berapa orang? 50. Lalu di mana letak kesalahannya? Nah, ternyata di dalam kelas itu ada siswa yang mengangkat tangan 2 kali karena mereka mengikuti 2 ekstrakurikuler yaitu basket dan Sepak bola. Nah, jadi materi selisih dua himpunan ini juga dari permasalahan ini kita bisa mengetahui berapa orang yang hanya menyukai ekstrakurikuler basket dan berapa orang yang hanya menyukai ekstrakurikuler sepak bola. Kita menanyakan langsung pembelajaran hari ini. Tanggal berapa? 5 Oktober. Tahun 2000. Pembelajaran kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana di sini nanti akan disajikan berbagai masalah untuk kamu selesaikan yang berkaitan dengan selisih dua himpunan. Lalu kalian nanti akan membentuk kelompok di mana terdiri dari 4 orang siswa satu kelompok. Nah, di kelompok ini kalian nanti akan mengerjakan LKPD. Dalam LKPD ini nanti berisi soal-soal tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan selisih dua himpunan. Nah, setelah kalian diskusikan LKPD tersebut, maka presentasikanlah LKPD-nya di depan kelas. Lalu setelah kita presentasikan, maka kita akan membuat Kesimpulan. Setelah kita membuat kesimpulan, maka nanti akan ada tes akhir atau evaluasi. Nah, untuk penilaiannya nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penilaian sikap dan keterampilan ini itu ibu nilai ketika kalian melakukan diskusi. Nah, ibu akan melihat bagaimana sikapmu bersosialisasi dan ketika berdiskusi bersama teman-temanmu, apakah kamu aktif atau tidak bekerja sama dalam mengerjakan LKPD. Lalu untuk keterampilan, bagaimana keterampilanmu nanti menyajikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, untuk pengetahuan, nah ini adalah tugas
tugas individu, yaitu Ibu akan memberikan penilaian pengetahuan dua. Yang pertama adalah tes awal yang akan kita lakukan sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, lalu akan ada nanti tes akhir untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak-anak kami semua dalam menguasai materi hari ini. Nah, Ibu juga akan memberikan reward tadi. Nah, kita akan mengadakan tes awal dulu. Nah, ini Ibu mau mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kamu terhadap materi kita hari ini. Nah, ini dia. Waktunya adalah 5 menit. Ibu berikan satu soal. Silakan ambil selembar kertas. Tuliskan nama dan kelasnya. 5 menit kemudian. Siap semua? Sudah. Nah, anak-anak hebat semua, untuk meningkatkan motivasi kita sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita juga menonton sebuah video motivasi. Dan Ibu harapkan melalui video motivasi ini nanti akan menambah semangat kalian dalam belajar. Nanti juga Ibu akan tanya apa makna dari video motivasi yang sudah Ibu putar. Oke, silakan menyaksikan. Mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Ini uji cik. Coba lihat, ini memiliki keterbatasan fisik atau tidak? Ada tangan dan kakinya? Tidak. Tidak, tetapi ini uji cik adalah seorang motivator terkenal di dunia. Dia berasal dari Australia. Meskipun dia memiliki keterbatasan fisik, tetapi dia memiliki karakter dan pengetahuan yang baik. Pembagian kelompok belajar untuk pertemuan kita hari ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Coba diperhatikan di nama-namanya. Sudah dilihat adalah kelompok belajar yang akan kalian bantu untuk pengerjaan LPTG yang akan kita bagikan. Nah, Ibu sudah men-share modul matematikanya di grup WA semalam kan? Sudah dibaca? Sudah. Baiklah, berarti pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan baik karena modul matematikanya sudah dibaca. Oke, nah materi kita hari ini adalah selisih dua hubungan. Nah, materi kita hari ini adalah selisih dua hubungan. Nah, kita langsung masuk ke permasalahan yang pertama. Ada 6 orang anak yang menyukai dua olahraga, yaitu olahraga basket dan olahraga sepak bola. Nah, yang menyukai olahraga basket adalah Andi, Badu, Chandra, dan Doni. Sedangkan yang menyukai olahraga sepak bola adalah Eka, Fahmi, Badu, dan Doni. Nah, kalau Ibu misalkan himpunan siswa yang menyukai basket adalah himpunan A, maka anggotanya adalah Andi, Badu, Chandra, Doni. Siswa yang menyukai sepak bola adalah himpunan B, maka anggotanya adalah Eka, Fahmi, Badu, Doni. Iya, ada di sini himpunan A, himpunan B. Himpunan A tadi apa? Himpunan siswa yang menyukai Basket. basket. Sedangkan B, Himpunan siswa yang menyukai sepak bola. Nah, apakah irisan dari kedua himpunan tersebut atau yang menyukai kedua olahraga tersebut? Badu dan Doni. Letakkan di Tengah. Nah, sedangkan sisanya adalah Andi dan Chandra. Nah, sedangkan himpunan B adalah Eka dan Fahmi. siapa saja yang hanya menyukai olahraga basket? Andi dan Chandra. Iya, Andi dan Chandra. siapa saja yang hanya menyukai olahraga bola? Eka dan Fahmi. Iya benar, Eka dan Fahmi. Jadi kalau kita masukkan ke konsep selisih, tadi Ibu katakan selisih itu menggunakan tanda apa? Iya ini. A selisih B, maka anggotanya adalah Andi dan Chandra. Kalau kita aksir dia dengan penyelesaiannya itu dia yang warna kuning. Andi dan Chandra adalah anak yang hanya menyukai permainan apa ini? Bola.
dipaham ketika mengerjakan LKPD. Nanti LKPD disajikan soal yang sama. Kita masuk dulu ke permasalahan yang kedua. Coba perhatikan soalnya. Dalam satu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran Matematika. 25 orang siswa senang pelajaran IPA. dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan IPA. Nah, yang menjadi pertanyaan, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Dan gambarlah diagram Venn dari pernyataan di atas. Oke. Nah, pertama kita misalkan apa dulu? M adalah siswa yang senang dengan matematika. Iya benar, kita misalkan dulu M adalah siswa yang senang dengan matematika. Berarti di sini ada kata hanya. Kita misalkan dulu apa? Siswa yang hanya senang pelajaran matematika. Apa rumusnya kita gunakan? NP sama dengan NN dikurang NN diisi. Iya, dari mana rumusnya kita dapatkan? Dan baru Iya, dari mol. Ini sama dengan 25 dikurang 10. Oke, itu berapa dapat? 15. Siswa yang adalah 15 orang. NP sama dengan NP ditambah NQ ditambah NN diisi. iya bagus. Nanti kita masukkan nilainya. NP-nya tadi berapa kita dapatkan? 20, Iya, ditambah 15, 10, S-nya sama dengan 45. adalah 45 orang. gambarlah diagram Venn pernyataan di atas. Kita sajikan masalah tersebut dalam bentuk Venn. Ada di sini dua lingkaran. Ada M dan apa tadi M? Siswa yang senang dengan matematika. Iya, siswa yang masalah M sedangkan di Siswa yang senang dengan IPA. nah, Yang senang dengan matematika. iya, siswa yang menyukai matematika kita bisa kontak dengan M sedangkan I Siswa yang senang dengan IPA. iya benar. Nah, 10 ini adalah apa? Irisan dari Dua-duanya iya, irisan dari kedua ini. 20. Tadi 30 dikurang 10. iya dari 30. Nah, sekarang berapa jumlah siswa yang hanya mengenal IPA? 15, 20.
Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang masalah 1. Sebuah kebun binatang di Yogyakarta yakni Gembiraloka terdapat hewan satwa yang ditangkap di dalam sana. Ada gajah, jerapah, burung elang, singa, ular piton, rusa, buaya, harimau, kuda, kelinci, komodo, zebra, dan burung kakak tua. Jika A adalah himpunan hewan pemakan daging di Gembiraloka, B adalah himpunan hewan berkaki 4 di Gembiraloka, tentukan himpunan A selisih B dan himpunan B selisih A. Yang menjadi pertanyaannya, nyata permasalahan di atas dalam bentuk himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya satu-satu. S adalah himpunan jerapah, himpunan gajah, jerapah, burung elang, singa, ular piton, rusa, buaya, harimau, kuda, kelinci, komodo, zebra, burung kakak tua. A sama dengan himpunan burung elang, singa, ular piton, buaya, harimau, dan komodo. B sama dengan himpunan gajah, jerapah, singa, rusa, buaya, harimau, kuda, kelinci, komodo, dan zebra. Tuliskan irisan dari himpunan A dan himpunan B di bawah ini. A iris B sama dengan himpunan singa, buaya, harimau, komodo. Gambarlah diagram Venn dari himpunan S, A, dan B di bawah sini. Ini adalah gambar diagram Venn. S-nya kita letakkan di sini. Ini adalah himpunan A pemakan daging. Ini adalah himpunan B hewan berkaki 4. Anggota yang sama kita letakkan di sini, yaitu singa, buaya, harimau, dan komodo. Sedangkan sisa anggota A, burung elang, ular piton. Dan sisa anggota B kita tuliskan di sini, yaitu gajah, jerapah, rusa, kuda, kelinci, dan zebra. Jika ada di antara teman kami yang ingin memberi saran atau tanggapan, kami persilahkan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 5 ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang masalah 1. Harusnya burung kakak 2 ditulis dalam diagram Venn karena burung kakak 2 adalah komplement dari himpunan A dan himpunan B, yaitu ditulis di luar himpunan A dan B. Oke, bagaimana kelompok 1? Terima kasih teman atas sarannya, bukannya akan memperbaiki. Oke, coba kita lihat. Nah, harusnya di diagram Venn ini tuliskan apa tadi dulu? Kakak 2 sini dituliskan karena merupakan komplement dari himpunan A dan ada B. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Nah, untuk masalah 2, siapa yang akan menampilkan? Kami dulu kelompok 4. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah 2. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu gambarlah diagram Venn-nya. Yang pertama kita masukkan dulu A adalah siswa yang senang minum susu, maka NA adalah 20. B adalah siswa yang senang minum teh, maka NB sama dengan 15. A irisan B adalah siswa yang senang minum teh dan susu, maka NA irisan B sama dengan 5. A gabungan B komplement adalah siswa yang tidak senang minum teh dan susu, maka NA gabungan B komplement sama dengan 4. Ini adalah diagram Venn-nya. Yang pertama, siswa yang senang minum susu dan teh yaitu 5 kita letakkan di tengah-tengah kedua himpunan. Dan yang kedua, siswa yang tidak senang minum susu dan teh yaitu 4 kita letakkan di luar kedua himpunan. Dan yang ketiga, siswa yang hanya senang minum susu yaitu 20 kita kurangkan dengan irisan kedua himpunan. Jadi 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dan yang keempat, siswa yang hanya senang minum teh yaitu 15 kita kurangkan dengan irisan kedua himpunan. Jadi 15 dikurang 5 sama dengan 10. Soal nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin. Bagian B adalah siswa yang hanya sedang minum susu. Kita misalkan B adalah siswa yang hanya sedang minum susu. Maka NP sama dengan MA dikurang NA tulisan B. NP sama dengan 20 dikurang 5. NP sama dengan 15. Jadi banyaknya siswa yang hanya sedang minum susu ada 15 siswa. Bagian C adalah siswa yang hanya minum teh saja. Kita misalkan Q adalah siswa yang hanya minum teh. Maka NQ sama dengan NB dikurang NA x B. NQ sama dengan 15 dikurang 5. NQ sama dengan 10. Jadi banyaknya siswa yang hanya minum teh ada 10 siswa.
siswa. Bagian D adalah banyak siswa dalam kelas tersebut. Kita misalkan S adalah siswa dalam kelas tersebut. Maka NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NA dikali B ditambah NA gabungan B komplement. NS sama dengan 20 ditambah 15 dikurang 5 ditambah 4. Maka NS sama dengan 34. Jadi banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah 34 siswa. Sekian hasil presentasi kami. Jika ingin bertanya, silakan. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok berapa? Oke, silakan. Saya dari kelompok 5 ini mendapati siswa kelompok 4 tentang masalah 5. Menurut kelompok kami, jawaban yang salah 2 bagian B dapat diselesaikan dengan cara lain, yaitu NS sama dengan NB ditambah NQ ditambah NA ikutan B ditambah NA gabungan B komplement. NS sama dengan 15 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 24. Jadi banyaknya siswa dari kelas tersebut akan dinamakan orang. Oke, menikmati kelompok 4. Terima kasih teman atas tanggapannya. Kami akan memperbaiki. Oke, bagus. Jadi yang dimaksud dari kelompok 5 adalah jawaban lain dari bagian D, mencari banyak siswa dalam kelas tersebut. Jadi kelompok 5 menggunakan cara yang lain, cara yang ada di bawah. Oke, hasilnya sama kan kelompok 5? Oke, bagus. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 4. Nah, kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan masalah 1 dengan baik, dan kelompok 4 juga sudah mempresentasikan masalah 2 dengan baik. Nah, untuk masalah 3, kelompok mana yang ingin presentasi? Oke, dari kelompok 2. Oke, hasilnya jadi bagus. Baik teman-teman. Baik. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang masalah 3. Kita misalkan S adalah siswa dalam kelas tersebut, maka NS-nya adalah 25. B adalah siswa yang senang olahraga voli, maka NB sama dengan 20. B adalah siswa yang senang olahraga bulu tangkis, maka NB adalah 15. B gabungan B komplement adalah siswa yang tidak senang keduanya, maka N B gabungan B komplement adalah 3. Ini adalah gambar diagram punya, mana ini adalah himpunan yang menyukai olahraga bulu tangkis, dan ini adalah himpunan siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis. Ini adalah S, ini adalah semesta, ini adalah siswa yang tidak menyukai keduanya, yaitu 3. Pertama-tama kita letakkan X karena posisi pertamanya siswa yang menyukai keduanya. Maka ini adalah siswa yang hanya senang olahraga voli, yaitu 20 dikurang X. Ini adalah siswa yang hanya senang olahraga bulu tangkis, yaitu 15 dikurang X. Selanjutnya kami jelaskan penyelesaian. Soal nomor 2 yaitu banyak siswa yang hanya senang olahraga voli. Pertama-tama kita misalkan T adalah siswa yang senang olahraga voli. Maka NT sama dengan NF dikurang NF irisan B. NT sama dengan 20 dikurang 13. NT sama dengan 7. Jadi banyaknya siswa yang hanya senang olahraga voli adalah 7 orang. Soal nomor 3 yaitu banyak siswa yang senang bulu tangkis saja. Pertama-tama kita misalkan U adalah siswa yang senang bulu tangkis saja. Maka NU sama dengan NB dikurang NF irisan B. NU sama dengan 15 dikurang 13. NU sama dengan 2. Jadi banyaknya siswa yang senang bulu tangkis saja ada 2 orang. Soal nomor 4 yaitu banyak siswa yang menyukai keduanya. Pertama-tama kita misalkan F irisan B adalah siswa yang menyukai keduanya. Maka NF irisan B sama dengan X. NS sama dengan NA ditambah NB dikurang NF irisan B ditambah NF gabungan B komplement. 25 sama dengan 20 dikurang X ditambah 15 dikurang X dikurang X ditambah 3. 25 sama dengan 38 dikurang X. X sama dengan 38 dikurang 25. X sama dengan 13. Jadi banyak siswa yang menyukai keduanya adalah 13 orang.
dapat dari pembelajaran hari ini? Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A, tetapi bukan anggota dari B. Jika misalkan kita tuliskan atau kita notasikan selisih himpunan A dan B dengan bagaimana? A selisih B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Oke, coba salah seorang memberikan contoh tentang selisih dua himpunan. A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. B sama dengan himpunan 3, 4, 5, 6, 7. A selisih B sama dengan himpunan 1. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu mengadakan tes akhir atau evaluasi dengan waktu 10 menit. Oke, berikan soalnya ya. Mari kerjakan tes akhir atau evaluasinya secara individu ya. A few moments later. Oke, per 10 menit silakan ketua kelas mengumpulkan. Ibu akan memberikan reward atau hadiah bagi kelompok yang memiliki kinerja yang baik dan mengkonsentrasikan hasil diskusinya dengan baik. Setelah ibu menilai tadi dan ibu amati, kelompok yang paling aktif adalah kelompok 5. Untuk tugas materinya, coba buka buku paketnya halaman 52 nomor 1 sampai 5. Pelajari materi selanjutnya yaitu bentuk Aljabar. Nanti ibu akan share di buku yang mari kita refleksikan dulu apa yang sudah kita lakukan pada pertemuan hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Selisih dua himpunan. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Pembelajaran kita telah berakhir. Ada baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Selamat pagi. Bye.